Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan pagi hari di hari Minggu Palem. Tibalah kita di pekan suci. 1 minggu dari hari minggu ini sampai minggu berikutnya, kita akan masuk dalam keheningan, dalam pekan yang kudus. Pekan ini menjadi pekan yang kudus, bukan karena banyak kegiatan-kegiatan yang kudus, tetapi lebih lagi karena pekan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengkuduskan diri kita, untuk menjadikan diri kita sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Dan persembahan yang diinginkan oleh Tuhan bukanlah persembahan emas dan perak, tetapi diri kita seutuhnya. Dan itu yang tidak gampang. Tibalah Yesus, kota di mana dia disambut dengan eluk-elukan, dengan teriakan dan sorak-sorai. Hosana putra Daud, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Hosana putra Daud. Teriakan-teriakan orang-orang seolah-olah memberikan afirmasi, memberikan kepada ego Yesus bahwa pada akhirnya toh dia berhasil. Pada akhirnya toh musuh-musuh mereka, musuh-musuhnya bisa bungkam dan tutup mulut, karena sekarang dia bisa menjadi seorang raja, dia bisa menjadi orang penting, dia bisa menjadi seorang yang berpengaruh. Dan memang Yesus telah menjadi seorang yang berpengaruh, menjadi seorang yang penting. Makanya hidupnya diterima dengan afirmasi, tetapi juga ditolak mentah-mentah. Dua kekuatan yang besar di dalam menanggapi Yesus dan kehadirannya. Di satu sisi ada yang menerima, mau menjadikan dia sebagai raja. Tapi di satu sisi ada yang ingin menghancurkan dan membunuh raja itu. Kisah Injil adalah kisah pergolakan itu. Kisah perjuangan dan peperangan itu antara yang ingin menjadikannya sebagai raja dan mereka-mereka yang ingin menghancurkannya. Satu kisah di mana yang selalu menjadi korban adalah orang-orang kecil. Makanya Yerusalem itu bukan hanya kota kemegahan buat Yesus, tetapi permulaan perjalanan hidup Yesus menuju penyerahan dirinya yang terakhir. Dari seorang yang hebat, dari seorang guru yang luar biasa, dari seorang yang berkuasa dalam kata dan tindakan, dari seorang yang berguna, dia sedang menuju menjadi seorang yang tidak berguna. Dari seorang yang punya segala-galanya, bahkan punya murid, menjadi seorang yang terkapar sendirian, menjadi seorang yang tak berguna, yang dianggap seperti sampah. Kedua-duanya itu ada pada diri Yesus. Gampang menerima Yesus dalam kemuliaan, gampang memuliakan Tuhan ketika hidup kita aman, tentram, baik-baik saja. Tapi betapa sulitnya memuliakan Tuhan ketika begitu banyak air mata yang kita hadapi. Bukankah kadang kita merasa seolah-olah Tuhan tidak adil dengan kita, karena Tuhan membiarkan semua yang jelek terjadi pada kita? Kenapa Tuhan yang katanya Bapa yang penuh kasih membiarkan semua ini terjadi pada kita? Itulah yang membuat kadang kita merasa marah, jengkel. Tuhan kita ini bukan hanya Tuhan yang berada dalam kemuliaan, tetapi Tuhan yang memasuki setiap kehidupan kita. Bahkan kehidupan yang paling perih, paling sedih, paling memalukan, dan paling menjengkelkan. Dia memasuki kehidupan kita itu. Makanya ketika Yesus ngomong, dia tidak hanya ngomong dari latar belakang takhta kemuliaan saja, tetapi juga dari kerapuhan seorang anak manusia. Dan karena itu, Yesus menjadi jalan, Yesus menjadi contoh, Yesus bisa menjadi panutan untuk kita yang mau bertumbuh, yang mau hidup sebagai putra-putri Allah yang sejati. Karena Yesus pernah mengalami. Karena Yesus mengalami itu bukan hanya dalam teori,
tetapi juga tubuhnya mengalami. Bagaimana dia dises, bagaimana dia diludahi, bagaimana dia ditempeleng, bagaimana dia ditelanjangi, bagaimana semua sahabat-sahabat dan orang-orang baik dan dekatnya semuanya pergi meninggalkan dia. Dia mengalami semua yang kita alami. Makanya orang ini adalah orang yang paling mengerti dengan kita, dengan situasi yang sedang kita hadapi dalam hidup. Makanya dia bisa menjadi partner kita dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Dia bisa menjadi sahabat kita. Karena somehow, he has been there. When whatever we are facing now, he has been there. In the worst possible that we can imagine. He has been there. Makanya pesta hari ini bukan hanya pesta di mana orang baik pada akhirnya menyadari bahwa cuma Tuhan yang benar-benar tulus mencintai. Bahwa cuma Tuhan yang ketika dia baik seutuhnya. Ketika dia baik, dia memberikan segala-galanya. Justru disitulah kehebatannya. Makanya mari kita memasuki pekan suci ini dengan hati yang lapang. Mari kita serahkan semua gundah kita, semua duka kita, semua sakit hati dan kekecewaan kepadanya. Mari kita biarkan dia merangkul kita, menjamah kita. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan suaranya, agar kita teguh, agar kita kuat. Tapi lebih lagi, mari kita percaya kepadanya. Mari kita memasuki pekan suci ini dengan keyakinan iman bahwa Allah yang sama yang telah membawa kita ke Yerusalem ke takhta kemuliaan, Allah yang sama juga akan bersama dengan kita dalam puing-puing kehancuran kita di kota Yerusalem. Dan dia akan bersama-sama dengan kita untuk merapikan kembali, untuk mengatur kembali puing-puing itu menjadi suatu persembahan yang layak bagi Tuhan. Semoga Allah yang Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.